Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, masih tetap membahas KD 3.1 mengenai menganalisis konsep bentuk, makna, dan fungsi fasoha dalam sebuah wacana sesuai konteks. Dan KD 4.1 menyajikan hasil analisis konsep bentuk, makna, dan fungsi fasoha dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemarin sudah kita membahas tentang fasoha. Menurut bahasa kemarin al-bayanu wad-duhuru, jelas. Sedangkan fasoha adalah menurut istilah sifat bagi kalimat, sifat bagi kalam, dan sifat bagi mutakalim. Dinamakan kalimat yang fasihah, kalimat yang fasihah jika kalimat itu selamat dari tanafurul huruf, selamat dari mukhalafatul qiyas, dan selamat dari ghorobah. Kemarin sudah saya terangkan. Sekarang dinamakan kalam yang fasih atau fasohatul kalam jika salamatuhu min tanafuril kalimat, jika selamat dari tanafurul kalimat. Yang kedua, jika selamat dari min du'fit ta'lif. Yang ketiga, selamat dari minat takkid. Baik takkid itu berupa takkid lafzi atau berupa takkid maknawi. Kalam itu selamat dari tanafurul kalimat. Apa sih yang dinamakan tanafurul kalimat? Di sini saya tulis tanafurul kalimat jika kalimat itu berat di lisan, sulit untuk diucapkan karena terjadi banyak kalimat-kalimat yang sama, hurufnya sama. Contohnya sirtu sayrotaini, sayro zirosatin. Kalimat sirtu sayrotaini sayrodhirosatin ini terdapat tanafurul huruf, yaitu dalam kalimat pertama sirtu ada sin dengan ro, kalimat kedua sayrotaini ada sin dengan ro, sayrodhirosatin sayro ada sin dan ro, dhirosatin ada ro dan sin besar. Karena hurufnya yang sama, banyak dalam satu jumlah, ada beberapa, setiap kalimat ada huruf yang sama, itulah yang dinamakan tanafurul kalimat. Yang kedua, selamat dari du'fut ta'lif. Yang dinamakan du'fut ta'lif kalau kalimat itu yaitu kaunul kalami, adanya kalam, ghaira jarin alal konuni an-nahwi al-masyhuri. Kalau kalam itu tidak mengikuti undang-undang nahwu yang terkenal. Kalau kemarin kita bahas kalimat jika selamat dari mukhalafatul qiyas, tidak mengikuti undang-undang sorof karena perkata. Lah kalau kalam ini tidak mengikuti undang-undang nahwu, di situ contohnya jaza banuhu abal hilani angkibarin, dan seterusnya. Mahalun syahid adalah lafadz banuhu. Jaza ini adalah kalimat fi'il madhi
Setiap fi'il punya fa'il. Di sini pas punya maf'ul juga. Dalam fa'il ada domir. Domir ini kembali kepada abal hilan. Namanya ya'udu domir. Domirhu kembali ila mutaakhirin, lafadz yang ada di akhir, baik lafdon aurubatan, lafdon warubatan, ya. Domir itu kalau kembali aslinya kembali itu ke sini. Contohnya yang kembali betul adalah Nasoro Zaidun abuhu. Nasoro Zaidun abahu. Nasoro kalimat fi'il, Zaidun adalah fa'ilnya, abahu adalah maf'ul. Dalam maf'ul ini mengandung domir yang kembali kepada Zaidun. Betul. Kenapa? Domir ini kembalinya ke sini. Domir kembali kepada lafadz yang ada di sebelumnya, baik itu fa'il, jadi fa'il derajatnya atau tempatnya. Lah kalau ini domir kembali kepada lafadz yang di akhir sebelumnya, baik lafadz, lafadznya kan abal hilan di akhir. Derajatnya maf'ul dengan fa'il, lebih dulu fa'il, berarti maf'ul di belakang. Lah, model yang rujuk begini ini aslinya nggak boleh alias salah. Tapi di sini dipasang, berarti lafadz ini tidak sesuai dengan aturan nahwu, tidak sesuai dengan undang-undang nahwu. Yang ketiga, selamat. Jika kalam itu selamat dari takkid, baik itu takkid lafzi, dinamakan takkid lafzi jika kalimat itu tidak diketahui maknanya min jihatil lafzi, dari arah lafadznya. Kenapa dari arah lafadznya? Mungkin ada kata-kata yang didahulukan, ada kata-kata yang diakhirkan. Contohnya kalimat jafakhot, wahum la yajfahu, la yajfahu nabiha bihim. Siyamul ala hasabil ahor ridala ilu. Lafadz jafakhot ini punya fa'il. Fa'ilnya adalah lafadz siamun. Lafadz siamun punya naibul, punya naat. Naatnya adalah lafadz dalailu. Loh, kalimat jafakhot ini punya fa'il tapi nggak urut. Kalau diurutkan jadi jafakhot siyamun dalailu ala khasabil aghori wahum la yajfakhuna biha bihim. Kalimat ini aslinya kalau diurutkan jadi jafakhot siyamun dalailu ala hasabil aghori. Tapi kalau disusun seperti ini, siirannya nggak bisa, wazannya tidak sesuai. Akhirnya dipakai dipisah-pisah asal bisa dibaca sesuai dengan wazannya. Tapi nahwunya betul.
ini fa'ilnya dibaca rofa, ini naatnya karena naatnya siamun dibaca rofa. Maka kalimat yang tidak urut, ya, tidak urut begini, ini namanya terjadi takkid lafzi, ya. Yang kedua, takkid maknawi. Takkid maknawi adalah takkid tidak difahami artinya. Karena apa? Salah menggunakan kalimat-kalimat yang majazat atau salah menggunakan kalimat-kalimat yang kinayat. Contohnya yang salah menggunakan majaz, contohnya adalah nasyaro al-maliku al-sinatahu. Lafaz al-sinatahu ini nasara fi'il, maliku fa'il, al-sinatahu adalah maf'ul. Yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan, yang dimaksud al-sinatahu itu bermakna jawasisahu. Jawasisahu ini artinya mata-mata. Menggunakan kalimat majaz lesan itu enggak tepat. Tepatnya adalah menggunakan uyunahu. Jadi yang tepat menggunakan majaz yang bermakna mata-mata, yang dengan arti mata-mata aslinya nasarul maliku uyunahu. Jika membuat kata-kata nasarul maliki uyunahu itu berarti kalamnya fasih. Tapi kalau nasarul maliku al-sinatahu tapi yang dimaksud mata-mata itu kalamnya tidak fasih. Karena salah menggunakan kinayat. Lafaz kinayah yang salah contohnya adalah di situ contohnya saat lubu bu'dat dari angkum litakrobu watas kubu aina ya tumu'a litajmuda. Lafaz litajmuda ini artinya padat. Menggunakan kata-kata litajmuda, air mata yang padat, itu aslinya bermakna al-bukhlu anidumu'i indal bukai. Kata-kata kinayah padat itu menunjukkan orang yang menangis tidak mengeluarkan air mata, itu kinayahnya. Tapi di sini watas kubu ainaya litajmuda tidak menggunakan arti al-bukhlu inda bukai, tapi menggunakan arti as-sururu, yaitu bahagia. Arti aslinya adalah menangis tanpa meneteskan air mata, tapi digunakan kinayah menunjukkan arti senang. Itulah yang dinamakan takkid maknawi yang menggunakan kinayah tidak pada arti semestinya. Akhirnya siiran ini dinamakan kalam yang tidak fasih. Sama dengan nasarul maliku al-sinatahu menggunakan majaz yang tidak pada semestinya, berarti kalamnya juga tidak fasih. Yang terakhir adalah sifat bagi mutakalim, yaitu malakatun ya ketadiru biha alat takbiri anil maksudi. Kemampuan
yang dimiliki oleh mutakalim untuk mengungkapkan apa yang telah dimaksud. Ya, jadi mutakalim bicaranya menggunakan kalimat apa yang dimaksud oleh mutakalim, mustameknya paham, itulah yang dimaksud sifat bagi mutakalim. Jadi kesimpulannya yang dinamakan fasoha ada istilah adalah sifat bagi kalimat, sifat bagi kalam, sifat bagi mutakalim. Sifat dari kalimat, kalau selamat dari tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas dan ghoroba. Dinamakan kalam yang fasih adalah jika kalam itu selamat dari tanafurul kalimat, selamat dari du'fut ta'lif, selamat dari takkid lafzi maupun takkid maknawi. Dan terakhir sifat dari mutakalim yaitu kemampuan mutakalim untuk mengungkapkan apa yang dimaksud oleh mutakalim. Sekian dulu, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.